తనెవరో తన నెంబర్ ఏంటో నేను తెలుసుకోను. ఎంతసేపు? Just 4 hours. I just wanna try it once. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sahabat semua sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Spider. Awal cerita di sebuah jalan dua laki-laki sedang menunggu bus untuk berangkat menuju sebuah tempat. Namun saat itu mereka berdua sedang menunggu seorang wanita. Saat wanita ini sudah datang, mereka berangkat bareng namun mereka terpisah tempat duduknya karena sebenarnya mereka ini memiliki rencana untuk week-week bersama. Saat di dalam bis namun belum berangkat, di saat itu ada nih yang suka dagang cangcimen gitu. Di situ mereka berdua justru diajak dengan tukang cangcimen ini menawari sebuah permen kuat. Karena mereka akan wiwi. Bahkan ada bapak-bapak yang suka menjual pernak-pernik dan menawari sebuah jimat untuk mereka agar bisa melakukan wik-wik dengan lebih asik. Akhirnya karena merasa risih semuanya telah mengetahui dua laki-laki ini kemudian mengurungkan niatnya dan meninggalkan wanita itu. Wanita itu yang ditinggalkan begitu saja akhirnya menjadi bingung. Di suatu kantor BIN Badan Intelijen Negara, seorang laki-laki yang baru masuk kerja bernama Siva. Siva adalah orang yang paling keren di kantornya dan juga tampan. Dia bekerja sebagai seorang yang mengawasi sebuah interaksi sebuah telepon antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu hari pemimpin kantor mengumpulkan para pegawai, di mana para pegawai ini kemudian diberitahu oleh pimpinan bahwa mereka ketika mengawasi tidak boleh ada yang merekam suara para penelpon. Siva ini adalah orang yang suka melanggar apa yang dikatakan oleh para pemimpinnya. Di mana saat itu Siva ini justru kemudian membuat sebuah aplikasi khusus di mana aplikasinya ini bisa melacak dan juga merekam percakapan orang-orang yang mencurigakan. Dan ternyata aplikasi ini diciptakan oleh Siva untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan Siva ini kemudian memberikan sebuah alarm di aplikasinya apabila ada yang meminta pertolongan. Siva pun kemudian dengan bantuan aplikasi buatannya ini dapat menemukan seorang gadis yang bernama Charlie. Di mana Charlie ini pada malam itu kemudian sedang teleponan dengan temannya Charlie dan mengobrol bahwa dirinya habis nonton sebuah film Blue dan dirinya nggak bisa merem karena dirinya selalu terpikiran film Blue itu. Bahkan dengan otak nakalnya itu dia cerita bahwa dia ingin sekali melakukan hal tersebut. So, I just wanna try it once. Namun sahabatnya ini mengatakan bahwa hal itu tidak baik dan juga mengganggu studinya. Namun Charlie justru mengatakan bahwa dirinya ingin sekali melakukan hal itu dengan seorang laki-laki yang dimana dirinya tidak mengenalnya sama sekali dan melakukan hubungannya hanya sekali saja. Charlie akan merasa puas dan akan fokus belajar. Suatu malam di kantor Siva yang sedang bekerja, di situ Siva mendapat sebuah percakapan seorang wanita yang mana wanita ini meminta tolong dengan temannya untuk menemani dirinya karena orang tuanya sedang tidak di rumah. Siva yang mendengar hal tersebut tentunya ingin menolongnya. Kemudian Siva menelpon temannya yang temannya ini adalah seorang polwan yang bernama Renu. Renu kemudian melacak dan mengetahui ternyata lokasi wanita yang diberikan oleh Siva tidak jauh juga dari posisi Renu saat itu. Keesokan harinya Siva kemudian mengetahui bahwa di sebuah berita mengatakan ada korban pembunuhan, tepatnya wanita yang didengar percakapannya oleh Siva tadi malam. Dan naasnya si Renu temannya Siva juga menjadi korban pembunuhan malam itu juga. Sehingga pada saat itu Siva merasa bersalah dan menuju TKP untuk melihat kejadian. Di sana Siva mengetahui bahwa gadis itu dan juga Renu telah dibunuh bahkan dimutilasi. Hal itu kemudian benar-benar sangat membuat Siva bersalah karena dirinya meminta Siva untuk datang dan malah menjadi korban pembunuhan. Siva yang merasa bersalah ini kemudian akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Namun di saat itu ketika ia di rumah, ia didatangi oleh teman-temannya dan menanyakan kenapa Siva berhenti dari pekerjaannya. Namun Siva menjawab bahwa dirinya tak harus mengirim Renu dan akhirnya dirinya telah meninggal. Akhirnya temannya tersebut meninggal dan itu benar-benar kesalahan Siva. Sang ayah juga mengatakan bahwa Siva harus menemukan pembunuh itu dan Siva harus kembali bekerja. Karena pembunuh itu boleh jadi ini adalah sebuah permulaan bukan sebuah akhir. Dan dia juga akan membunuh Renu lain apabila kamu tidak menghentikannya.
Siva yang kemudian kembali ke kantornya pada saat itu kemudian benar-benar bekerja dan mencari tahu mulai dari riwayat panggilan gadis itu. Kemudian Siva pun memeriksa CCTV yang memantau para gadis itu. Lalu di saat itu Siva tahu bahwa wanita ini ada yang nguntit di mana ada seorang laki-laki yang sangat mencurigakan di saat itu. Dengan canggihnya aplikasi buatan dari Siva ini, dengan mudah Siva mendapatkan wajah dari laki-laki ini. Siva akhirnya berinisiatif mengupload video gadis yang dibunuh itu di sosial media untuk memancing orang-orang yang bersangkutan. Ternyata video yang diupload Siva di media sosial ini membuahkan hasil, di mana pada saat itu Siva ditelepon oleh seorang laki-laki yang mana laki-laki ini bernama Sakti. Sakti kemudian mengatakan bahwa laki-laki yang mungkin membunuh gadis itu adalah Sudalai. Tanpa pikir panjang, Siva mendatangi tempat Sakti agar lebih jelas. Dan saat itu Siva meminta alamat Sudalai. Namun Sakti memberikan sebuah alamat desa. Siva pun bergegas ke desa itu. Dan pada saat itu juga Siva kemudian mencari tahu Sudalai yang sebenarnya. Saat menemui orang tua di desa itu, akhirnya kemudian Siva mendapatkan cerita bahwa Sudalai ini adalah anak juru kunci dari sebuah makam di kampung itu. Di mana pada saat itu ayah Sudalai akan mendapatkan uang dan job apabila ada warganya yang meninggal. Akhirnya pulanglah Siva ini ke rumahnya lagi dan pada malam harinya Siva diinformasikan bahwa Sudalai orang yang dia cari berada di sebuah taman hiburan. Siva pun akhirnya bergegas menuju taman hiburan itu, kemudian dengan sigapnya Siva menangkap Sudalai tersebut. Namun pada saat ditangkap Siva mengetahui bahwa itu bukanlah Sudalai, namun itu adalah adik dari Sudalai. Siva kemudian menangkap adik Sudalai untuk dijadikan sandera. Sudalai ternyata mengetahui bahwa adiknya telah disandera oleh Siva. Akhirnya Sudalai kemudian menyadap televisi di kota itu dan memberikan siaran langsung dengan kata-kata dia yang sangat mengerikan. Di mana pada saat itu Sudalai mengaku bahwa dirinya telah membunuh 23 orang laki-laki yang laki-laki itu digantung di bawah jembatan di tengah kota itu. Dan bahkan Sudalai pun mengancam apabila tak membebaskan adiknya, Sudalai ini akan menghancurkan sebuah rumah sakit. Tepat di jembatan tengah kota karena hal yang disiarkan oleh Sudalai, malam harinya ramai di jembatan itu melihat para korban yang digantung oleh Sudalai. Namun Siva muncul tepat di atas jembatan dan di sana Siva mengatakan bahwa Sudalai yang membunuh pria itu berada di dalam kerumunan itu. Siva kemudian meminta Sudalai keluar dari persembunyiannya, namun Sudalai tidak juga muncul hingga adiknya tersebut dibunuh oleh Siva. Sudalai yang melihat hal itu pun meneteskan air matanya. Sepulang dari tempat itu Siva mendapatkan telepon dari Sudalai dan saat itu Sudalai melontarkan bahwa Sudalai akan membunuh Siva dan juga keluarganya. Pada malam itu Siva yang berada di kantornya mendapati telepon dari ibunya. Ibunya meminta ditemani oleh Siva karena pada malam itu juga listrik akan dipadamkan. Siva yang mengetahui polanya pun akhirnya memahami bahwa itu bisa menjadi salah satu kejadian yang sama persis dengan wanita yang dibunuh Sudalai waktu itu. Akhirnya Siva memutuskan untuk pulang. Dan saat itu juga Siva meminta bantuan dari teman-temannya untuk datang juga di rumah Siva agar ramai. Ternyata Siva yang menuju rumahnya dan pada saat di jalan justru Siva ini dicegat oleh Sudalai, di mana ban depan motornya Siva ini disangkutkan dengan sebuah besi sehingga membuat Siva ini mental ke arah depan dan tepat di depannya ada sebuah mobil yang membawa besi. Tubuh Siva tertancap oleh besi. Di saat Siva akan dibawa oleh ambulans, di sana Siva mendapati Sudalai yang tersenyum puas melihat Siva sudah terkena efek dari kejahatannya. Siva yang sudah lemah itu mengambil sebuah pistol polisi yang ada di dekatnya, lalu ia menembak Sudalai. Sudalai terkena tembakan 2 kali oleh Siva dan jatuh di bawah jembatan. Siva yang dibawa ke rumah sakit dan beruntung masih bisa diselamatkan. Lalu Siva saat sadar dari pingsannya, pertama kali yang dipanggil adalah ibunya. Dan di saat itu syukurlah ibu dari Siva beserta keluarganya yang lain baik-baik saja dan tidak mengalami apapun. Ternyata pada malam itu teman-teman Siva membawa orang-orang yang banyak sehingga Sudalai mengurungkan niatnya untuk membunuh ibu Siva dan akhirnya Siva lah yang menjadi incaran Sudalai pada hari itu. Siva yang berada di rumah sakit ini pun didatangi oleh para polisi di mana Siva sebelumnya diberitahu oleh para temannya karena Siva telah menyadap telepon tanpa izin dari pihak yang berwenang dan akan menginterogasinya. Namun di saat itu Siva meminta kepada para polisi untuk bisa menangkap Sudalai. Polisi ini yang mendengar penjelasan Siva pun akhirnya mengizinkan Siva untuk bisa menangkap penjahat itu dengan tenggat waktu hanya 120 menit saja.
Waktu yang sedikit ini akhirnya dimanfaatkan oleh Shiva dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Shiva membuat sebuah ide gila di mana dia akan melacak keberadaan Sudalai. Di saat itu Shiva kemudian menghidupkan komputernya dan membuat sebuah posko di atas gedung dengan aplikasinya yang diandalkannya itu. Namun kebingungannya pun masih melanda karena saat itu dia tidak mengetahui keberadaan Sudalai. Saat Shiva menonton TV, akhirnya Shiva terpikir untuk membuat sebuah cara untuk mengungkap lokasinya Sudalai. Di mana saat itu Shiva meretas acara TV dan saat itu juga kemudian membuat kuis di mana kuis itu hanya untuk ibu-ibu saja. Shiva memberikan sebuah interaksi di mana ibu-ibu itu harus mengetuk rumah tetangganya dan mengatakan apakah peluru sudah dikeluarkan. First question. Parthu Godobadi ఇంట్లో నుంచి వచ్చే ప్రమాదం లేదుగా వాళ్ళు ఏం చెప్పినా మాట్లాడకుండా వచ్చేయి. Lalu benar saja salah satu dari ibu-ibu di sana pada saat itu memberitahu bagaimana Anda tahu bahwa saya telah mendapat seorang pasien yang tertembak. Akhirnya Shiva mendapatkan alamatnya dan mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah tenaga kesehatan. Namun di saat akan melancarkan aksinya, Shiva mendapati bahwa orang-orang yang ada di dalam itu ternyata disandera oleh Sudalai. Shiva berpikir kembali dan akhirnya ia menggerakkan ibu-ibu yang berada di dekat rumah yang Sudalai sandera. Di sana ibu-ibu ini bertugas untuk menyelamatkan Sandra. Awalnya ibu-ibu ini takut apabila melakukan hal itu. Namun Shiva yang kemudian menguatkan ibu-ibu ini bahwa mereka akan menjadi orang yang sangat hebat bahkan akan menjadi pahlawan negara karena telah menyelamatkan para Sandra dari penjahat. Ibu-ibu ini kemudian mulai bergerak dan di mana pada saat itu mereka ada yang mengalihkan perhatian Sudalai dan yang lainnya kemudian melepaskan Sandra. Memang hebat the power of mama ini karena kerjasama mereka yang sangat luar biasa. Akhirnya ia dan teman-temannya berhasil menyelamatkan Sandra dari Sudalai. Tak lama kemudian para polisi pun berdatangan mendatangi tempat itu dan akhirnya Sudalai pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya Shiva dan juga Charlie sedang test drive mobil baru yang Charlie beli. Dan Charlie mengantar Shiva menuju kantor tempat Shiva berada. Namun di saat itu Shiva justru ditanyai oleh para polisi dan timnya sejak kapan dirinya telah menyadap telepon orang-orang. Di sana juga ternyata ada Charlie. Dan Charlie pun berpikir bahwa Shiva juga mungkin telah mendengar percakapan dirinya dengan temannya masalah Wik-Wik waktu itu. Shiva yang kemudian menemui Sudalai dan menanyakan rumah sakit manakah yang diincar oleh dirinya dan kapan akan terjadi kecelakaan rumah sakit itu. Namun justru Sudalai ini malah ngece dan nyengir begitu saja. Sudalai mengatakan bahwa dia akan membunuh orang-orang yang ada di kota itu dengan sebuah batu yang sangat besar yang digelindingkan dari atas gunung. Sudalai mengatakan itu dengan sebuah ketawa yang sangat puas sekali nampaknya. వాళ్ళందరికీ ప్రొఫెసర్ని అపాయింట్ చేశాను. Shiva yang mengetahui itu kemudian pergi menuju tengah kota dan benar saja pada saat itu ternyata ada sebuah batu besar yang menggelinding menggilas kota dan Shiva datang kemudian berusaha menghentikan batu itu dengan sebuah mobil tronton. Dan syukurlah batu itu akhirnya dapat berhenti menggilas kota. Kemudian Shiva dipanggil oleh aparat kepolisian di sana dan polisi mengatakan bahwa di kantor ada masalah. Dan benar saja saat Shiva sampai di kantor ternyata Sudalai sudah kabur dan juga telah membantai para polisi yang menjaganya saat itu. Shiva yang kemudian kebingungan karena merasa si Sudalai ini akan menghancurkan sebuah rumah sakit, kemudian melacak semua rumah sakit yang ada di kota itu, lalu memerintahkan semua rumah sakit ini untuk mendapatkan sebuah penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian. Namun di sisi lain Charlie kemudian yang sedang dinas di sebuah rumah sakit merasa ada yang janggal dengan salah satu perawat yang ada di rumah sakit itu. Dan benar saja saat itu ternyata nampaklah si Sudalai di rumah sakit itu. Saat pulang dari rumah sakit Charlie kemudian menelpon Shiva. Charlie mengatakan bahwa dia melihat Sudalai di sebuah rumah sakit pada saat dirinya sedang dinas di rumah sakit itu. Karena kesal dengan Shiva tanpa basa-basi, Charlie kemudian menutup telepon Shiva. Shiva yang kemudian belum mengetahui lokasi rumah sakit itu dengan sigap kemudian melacak lokasi dari Charlie. Pada saat itu dan diketahui bahwa si Charlie ini berada di dalam sebuah bajai. Tanpa basa-basi lagi, Shiva bergegas pergi menemui si Charlie. Di saat itu, Charlie kemudian mengatakan di mana keberadaan lokasi rumah sakit itu.
Siva yang telah mengetahui lokasi itu kemudian mendatangi rumah sakit itu dan mencari perawat yang mencurigakan menurut Charlie. Di saat menemui perawat itu kemudian Siva menanyakan kenapa dirinya bisa bersama Sudalai. Dan para perawat itu mengatakan bahwa anaknya telah disandra oleh Sudalai. Dan apabila tidak menuruti semua kemauan Sudalai itu maka anaknya akan dibunuh. Siva tidak bisa menemukan Sudalai pada saat itu. Bahkan saking bingungnya bom yang dipasang oleh Sudalai tepat di penyangga gedung di losmen bawah akhirnya meledak. Dan membuat rumah sakit itu sedikit demi sedikit mulai mengalami keruntuhan. Siva kemudian dengan sigapnya membantu para orang-orang untuk mengevakuasi diri dan kehancuran rumah sakit di sana. Di sela-sela masih membantu para korban di sana, kemudian Siva mendapati si Sudalai sedang meringis dan mengeceh begitu melihat Siva dan senang mendengar penderitaan orang-orang yang terkena runtuhan dari gedung itu. Siva yang sudah menahan amarahnya tadi kemudian mengejar si Sudalai. Tak terelakkan lagi bahwa mereka berdua pun baku hantam. Dan saat sudah mulai kalah ini, si Sudalai ini akhirnya dijongkrokkan dari atas gedung dan Sudalai pun kini tewas dengan tubuhnya tertancap oleh besi beton reruntuhan gedung itu. Siva pun kemudian pergi membantu kembali mengevakuasi para korban dan bersama dengan Charlie dari gedung itu, ia pun pergi meninggalkan lokasi tempat meledaknya bom tersebut. Film pun selesai.